Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi dan Pengembangan Diri versi online. Jadi teman-teman, pada pertemuan kita yang ke-8 ini, kalian akan diberikan materi terkait dengan etika bisnis dan e-commerce. Nanti apa saja yang akan kita pelajari, kalian bisa mengikuti dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya teman-teman terkait dengan video ini nanti menjelaskan apa saja untuk kalian. Dan seperti biasa, saya mengingatkan bahwa di dalam video ini nanti akan ada tugas juga untuk kalian. Kalian bisa cari tahu tugasnya itu di mana dan soalnya seperti apa, saya sudah memberikan di dalam video ini. Jadi, gitu aja, nggak usah panjang lebar lagi. Selamat menonton. Kalau kalian paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like. Dan jangan lupa kalau kalian ingin mau update terbaru terkait dengan video-video pembelajaran yang lain, kalian bisa klik tombol subscribe. Seperti itu ya. Langsung saja, nggak usah panjang lebar lagi. Selamat menonton, teman-teman. Baiklah, masuk pada pembahasan kita yang pertama terkait bisnis dan etika. Jadi, ada dua pandangan berbeda dalam hal ini. Jadi, bisnis itu tetap bisnis dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan, dan sangat sulit dicampur adukan dengan yang namanya etika. Tapi, bisnis itu perlu dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang etis, karena di samping mencari keuntungan, juga bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Itu sebabnya nanti muncul yang namanya etika bisnis, teman-teman. Muncul pertanyaan kenapa etika itu diperlukan dalam bisnis. Jadi yang pertama itu selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Selain itu, bisnis itu adalah bagian penting dalam masyarakat, teman-teman. Bisnis itu dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dan sebagai manusia, bisnis itu juga membutuhkan yang namanya etika, yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Alasan yang selanjutnya adalah bisnis merupakan kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan rasa saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis itu akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut, teman-teman. Kenapa etika bisnis? Karena kegiatan bisnis yang makin merebak sekarang menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik atau etis, atau bisa dikatakan etika dalam berusaha. Dan praktik atau usaha yang tidak etis itu dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalam bisnis. Maka itu diperlukanlah yang namanya etika bisnis. Masuk pada pengertian etika bisnis, menurut Richard Teddy George, yaitu etika bisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Dan kenapa? Etika bisnis itu tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan metaetika yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Itulah kenapa etika bisnis itu diperlukan pada perkembangan sekarang ini. Muncullah juga pertanyaan mengapa perlu etika bisnis. Jadi bidang penelaan etika bisnis itu menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya, serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Dan etika bisnis itu juga menyangkut bidang yang biasanya meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Lalu apa yang diberikan dari etika bisnis? Jadi etika bisnis akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang berhasil itu tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja, melainkan bisnis yang bergerak secara etis, membawa serta tanggung jawab, dan memelihara hubungan baik antara manusia yang terlibat di dalamnya. Itulah yang akan diberikan oleh etika bisnis tersebut kepada bisnis kita yang sekarang ini. Lalu masuk pada masalah etika dalam bisnis. Jadi ada 5 masalah. Yang pertama adalah suap atau bribery, kemudian paksaan atau coercion, lalu penipuan atau deception, lalu pencurian atau theft, lalu diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Ini nanti semuanya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya secara gamblang terkait dengan suap, paksaan, penipuan, dan lain sebagainya. Lanjut. Masuk pada masalah etika dalam bisnis yang pertama yaitu suap atau bribery. Jadi suap itu merupakan tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga
dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Pak, apakah kita memberikan hadiah ke orang atau kita memberikan reward ke orang itu termasuk suap? Belum tentu, teman-teman. Jadi suap itu kadang-kala itu tidak mudah dikenali. Karena apa? Pemberian cash atau penggunaan call girls dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap. Tetapi, kalau pemberian hadiah atau gift tidak selalu dapat disebut sebagai suap. Tergantung dari maksud dan respon yang diharapkan oleh pemberi hadiah. Jadi, kalau teman-teman ada merasa pengen memberikan hadiah atau memberikan reward kepada orang terdekat atau orang yang kalian kenal dengan jabatan yang tinggi, tergantung dari respon dan dari keinginan kalian. Kalian memberikannya itu dengan tulus, atau kalian ada maksud dan tujuan. Tapi kalau ada maksud dan tujuan, ya berarti kalian suap. Tapi kalau kalian pure murni tulus sebagai itu reward, pemberian reward, hadiah, ya berarti itu bukan suap, teman-teman. Itu adalah memberi, seperti itu. Lanjut, masuk pada masalah etika dalam bisnis yang kedua, yaitu paksaan atau coercion. Paksaan ini adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Dan coercion ini dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Jadi seperti kita memberikan penekanan atau paksaan ke orang itu, misal kita buat dia itu untuk keluar dari bisnis, atau dia gulung tikar, dan lain sebagainya, itu juga ada cara-caranya, teman-teman. Karena kalau kalian melakukan hal itu, berarti kalian etika dalam bisnis kalian itu kalian telah melanggarnya dan kalian sudah melakukan suatu masalah etika, yaitu salah satunya adalah paksaan. Lanjut. Masuk pada yang ketiga, yaitu penipuan atau deception. Jadi ini adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Ini sering kali mungkin teman-teman sadar atau tidak sadar, kalau yang pernah bisnis 1-2 kali itu pasti kalian pernah kayak saling tanya dengan sesama pembisnis, tapi misal kalian ditanya A, kalian menjawab dengan jawaban A juga. Tapi ketika kalian memberikan pertanyaan A kepada penjual yang lain, tiba-tiba penjual itu menjawabnya B. Jadi seperti kayak, saya nggak tahu ya, oh saya gini dan sebagainya. Oh, bukan harganya segini, tapi padahal di sana harganya lebih murah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam kategori penipuan, teman-teman, atau deception. Karena artinya itu kalian sengaja mengucapkan atau melakukan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan kah? Atau mungkin memang kalian tujuannya itu menyesatkan orang, tidak mau memberikan yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya, kayak gitu. Itu yang dimaksud dalam penipuan. Lalu masuk pada yang pencurian atau theft. Jadi ini adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual. Jadi kalau yang konseptual itu dalam artian kalian mencuri ide tapi nggak pernah ngomong sama orang lain, atau kayak mungkin yang kalian ngambil gambar-gambar di sosial media yang khusus untuk gambar gitu tuh, terus kalian ngambil gambaran mereka yang sudah notabene itu adalah milik karya si A seperti itu. Kalian mengambilnya dan kalian tidak memberikan kontribusi apapun atau tidak menyebutkan bahwa gambar itu dari A, B, C, dan sebagainya, tapi kalian langsung kayak ngambil terus kalian pasang aja kayak gitu, itu termasuk salah satunya pencurian, teman-teman. Dan itu kalau misal orangnya tidak terima, kalian bisa dimasukkan ke dalam ranah hukum. Seperti itu yang dalam maksud pencurian yang dalam segi konseptual. Atau kalian mencuri ide seseorang. Kalian melihat, misal, wah ini bagus nih, idenya bagus nih, apa yang ini. Terus kalian tiba-tiba sengaja menjatuhkan orang yang punya ide tadi itu untuk keluar, terus tiba-tiba kalian ambil idenya, terus kalian pakai sendiri untuk penelitian dan sebagainya, atau untuk pengembangan kalian sendiri, itu juga tidak boleh. Itu termasuk dalam kategori pencurian. Kecuali kalian mengajak kerjasama orang yang punya ide tadi untuk melakukan bisnis atau membagi idenya dengan kalian, itu bukan termasuk pencurian, tapi lebih ke arah nanti collaboration atau kerjasama. Tapi kalau kalian menolak orang yang punya ide, terus kalian memakai ide yang orang yang kalian tolak tadi, terus kalian akui sebagai idenya kalian sendiri, itu termasuk dalam kategori pencurian yang bagian konseptual, teman-teman. Lanjut. Dan yang terakhir adalah diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination.
Dia ini adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Dan suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan tidak. Ini masuk pada bisnis masalah like and dislike. Jadi kalian itu suka atau tidak suka dengan orang-orang yang kalian ajak berbisnis. Ini juga tidak boleh karena pada dasarnya bisnis itu kita ingin membantu orang sama. Maksudnya kita ingin menguntungkan atau memberikan manfaat, bisa bermanfaat buat orang-orang banyak, tapi kita memberikan like and dislike atau label suka tidak suka kepada orang-orang tersebut atau customer kita. Itu juga tidak boleh karena pada dasarnya customer itu yang menguntungkan pembisnis atau pengusaha. Kalau kita bersikap jelek pada customer kita karena like and dislike, oh aku nggak suka nih karena orangnya kayaknya sombong, oh karena orangnya kayaknya ini sok kaya atau orang ini nggak mampu dan sebagainya kayak gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Kita harus memukul mereka semuanya rata. Tidak ada diskriminasi atau pandangan A, B, C, dan sebagainya, tapi kita harus benar-benar pure, murni, menolong mereka, membantu mereka, memberikan pelayanan jasa maupun memberikan pelayanan barang yang benar-benar sama, bukan asal-asal karena like and dislike. Seperti itu nggak bisa. Karena kalau kalian jalan like and dislike, itu nanti kalian malah bisnisnya nggak jalan dengan baik, karena kalian, wah aku nggak suka dengan orang ini, nggak usah dibantu. Aku bantu yang ini, karena ini, dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi lebih ke arah kalian benar-benar tulus murni bisnis itu karena pengen mendapatkan customer dan customer itu juga mendapatkan pelayanan yang baik dari kalian, makanya kalian jangan pernah melakukan yang namanya diskriminasi tidak jelas atau like and dislike itu tadi. Paling gampangnya itu like and dislike. Kalau ras, jenis kelamin, dan sebagainya, itu mungkin sudah lain ranah lagi ya, tapi kalau yang saya pernah temui itu adalah terkait dengan like and dislike, seperti itu. Itu adalah yang masalah-masalah etika dalam bisnis. Nah, tugas yang pertama atau soal yang pertama buat teman-teman. Jadi teman-teman tolong dari 5 masalah ini, kira-kira apakah teman-teman pernah melakukan salah satunya atau pernah merasakan? Pernah melakukan atau pernah merasakan? Kalau kalian pernah melakukan, tolong jelaskan kalian melakukan yang mana. Tapi kalau kalian tidak pernah melakukan, kalian jelaskan apakah kalian pernah merasakan atau kira-kira ada nggak tips dari kalian untuk menghadapi dari 5 masalah ini bagi kalian? Mungkin itu. Kalau misal kalian pernah melakukan, ngomong aja nggak apa-apa. Jadi jelaskan kalian melakukan apa. Kemudian kalau kalian tidak pernah melakukan, ya sudah, kalian apakah pernah merasakan dari 5 masalah etika ini? Kalau pernah merasakan, kalian jelaskan saja secara singkat. Tapi kalau kalian tidak pernah dua-duanya, kalian berikanlah tips terkait dengan cara mengatasi dari salah satu masalah etika ini. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari masalah ini, kemudian kalian berikan solusinya. Kalau menurut saya, dari solusi dari saya sendiri, terkait dengan masalah A, kemudian kalian berikan solusinya adalah mungkin tindakan seperti ini dan bla 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 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa saya kasih 3 soal. Apakah kalian pernah melakukan? Kalau tidak pernah melakukan, apakah kalian pernah merasakan? Kalau kalian tidak pernah merasakan dan tidak pernah melakukan, tolong berikanlah tips untuk menghadapinya. Kalau mungkin kalian, oh aku nggak pernah merasakan dan nggak pernah melakukan, tapi aku mungkin punya tips untuk mengatasi ini. Jadi kalian bisa pilih yang ketiga gitu. Jadi soal yang pertama adalah coba jelaskan apakah kalian pernah melakukan atau pernah merasakan. Kalau kalian tidak pernah melakukan dan merasakan, berikanlah tips untuk mengatasi masalah etika dalam bisnis ini. Minimal tipsnya adalah 3 tips. Dan itu harus dari pandangan kalian sendiri, bukan cari dari Google ya teman-teman. Tolong, jadi kalian punya pandangan sendiri untuk menghadapi masalah ini. Kalau misal tipsnya itu kalian boleh milih salah satu masalah. Misal aku pengen masalah yang pencurian, saya kasih tipsnya apa? Minimal jelaskan dalam 3 poin, kemudian itu jelaskan sedikit lah secara singkat. Seperti itu. Itu untuk soal yang pertama ya teman-teman. Lanjut. Lanjut. Masuk pada topik pembahasan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi menurut Sonny Keraf tahun 1991, itu mengatakan bahwa etika bisnis itu membangun citra bisnis sebagai profesi luhur dan harus memiliki 5 prinsip etika bisnis sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip otonomi, lalu prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, lalu prinsip keadilan, dan yang terakhir adalah prinsip hormat pada diri sendiri.
Pada selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kita akan membahas dari 5 prinsip ini secara lebih gamblang. Lanjut. Masuk pada pembahasan prinsip yang pertama, yaitu prinsip otonomi. Jadi, manusia itu dapat bertindak secara bebas berdasarkan pada kesadaran diri sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia itu memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Dan orang yang otonom itu adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, serta dampak dari keputusan tersebut. Itu yang masuk pada prinsip otonomi. Lanjut. Selanjutnya masuk pada prinsip kejujuran, yaitu bisa dikatakan adalah kejujuran itu untuk menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis, makanya perlu yang namanya prinsip kejujuran. Masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Prinsip ini dikenal dengan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang, atau bisa dikatakan berbuat baik dan tidak berbuat jahat itu adalah beneficence dan non-maleficence. Lalu dasar prinsip tersebut itu akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama. Jadi kita bisa berbuat baik dan jangan pernah berbuat jahat itu untuk prinsip moralnya teman-teman pada orang lain. Masuk pada prinsip keempat, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang itu memperlakukan orang lain sesuai haknya. Dan di dalam prinsip ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam bisnis. Jadi biar sama rata, adil, tidak seenaknya saja. Masuk pada prinsip yang terakhir atau prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini tuh prinsip yang menghargai diri sendiri, teman-teman. Dan dalam melakukan hubungan bisnis itu, manusia itu memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya juga sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Jadi jangan asal kita pandang customer kita harus kasih pelayanan yang baik, tapi diri kita tidak pernah kita layani dengan baik sendiri, itu jangan. Karena kita harus sadar juga pada prinsip yang kelima, yaitu adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Jadi kita juga memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan diri kita sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi orang lain. Seperti itu. Itulah maksud dari 5 prinsip yang ada. Selanjutnya masuk pada bisnis di bidang teknologi informasi. Ini sedikit mengingatkan aja kalau kita mungkin pernah membahas ini pada pertemuan keempat kalau tidak salah. Itu terkait dengan 4 kelompok profesi. Nah, salah satunya ada yang sebagai kelompok keempat, yaitu bisnisnya. Kali ini saya hanya akan memberikan contoh dari 5 bisnis di bidang teknologi informasi. Langsung saja, yang pertama itu adalah bisnis di bidang industri perangkat keras. Semakin banyak orang yang butuh dengan perangkat keras dengan kualitas yang bagus mumpuni, itu perusahaan sekarang ini makin bersaing untuk membuat perangkat keras atau hardware yang berkualitas dan bagus. Dan pasti itu masing-masing perusahaan itu mempunyai kelebihan dalam penjualan hardware-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau kalian pengen merangkai sebuah PC gaming atau PC untuk kerja sendiri, kalian pasti sekarang itu bisa merangkai sendiri atau bisa merakit sendiri speknya mau gimana, kelebihannya di mana, kemudian kualitasnya plus minusnya di mana. Itu sekarang sudah ada karena industri perangkat keras sekarang ini sudah macam-macam banyak banget dan tidak satu perusahaan saja, tapi berbagai macam perusahaan. Lalu bisnis di bidang perangkat lunak. Kalau ada perangkat keras, pasti ada yang namanya perangkat lunaknya juga. Kalian pasti ngelihat dulu mungkin yang terkenal itu mungkin kayak Windows, kemudian Microsoft untuk yang aplikasi pengolahan. Tapi yang sekarang mungkin sudah muncul-muncul yang baru-baru lagi, teman-teman. Seperti mungkin kalian pengen mengolah untuk gambar, kalian disediain dari Photoshop, CorelDRAW, seperti itu. Kalau kalian ingin mengolah video, kalian ada Adobe Premiere, kemudian ada juga si Sony Vegas, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan yang mereka bergerak di bidang perangkat lunak, dan mereka itu fokus, teman-teman. Ingat, bisnis itu harus fokus, karena kalau kalian nggak fokus, itu pasti kalian akan nanti mikirannya itu kemana-mana, dan nanti susah fokusnya, kalian susah menekuni, dan kalian pengen bisa mencapai semuanya, tapi kalian tidak menekuni dulu satu dua, itu nanti malah kesusahan untuk mengembangkan bisnis kalian. Itu untuk yang sedikit intermezzo saja. Masuk pada yang ketiga, itu bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Ini paling gampang, kalian sebagai seorang penjual komputer atau penjual spare part komputer atau laptop, kemudian kalian juga menjual laptop, itu sekarang adalah bagian yang paling gampang ini klik kerja. Jadi bagian distribusi dan penjualan barang. Masuk pada yang keempat, itu bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Jadi
sudah ada yang menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, kemudian juga ada yang menyediakan barangnya mereka yang sudah jadi juga. Tapi kita harus cari tahu siapa yang pemakainya atau yang nanti menjalankan siapa. Masuklah pada bidang pendidikan. Karena kita di dalam bidang pendidikan kita diajarkan untuk memakai mungkin software khusus untuk jaringan, khusus untuk database, atau kita dalam segi pendidikan kita diajarkan untuk bisa merakit komputer, untuk mungkin juga bisa membuat sebuah jaringan sendiri, main-main dengan perangkat kerasnya kayak gitu. Makanya itu bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi itu juga penting untuk menunjang dari 3 hal yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir itu adalah bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Kalau ada perangkatnya, ada hardware software-nya, ada barangnya yang bisa kita pakai dan sudah ada usernya, pasti nanti suatu saat juga butuh yang namanya perawatan atau maintenance. Makanya ada juga bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Jadi untuk sudah 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Jadi kalau sudah ada 4 komponen yang berjalan, pasti nanti juga ada komponen kelima yang untuk membantu kalau misal oh iya, kita di dalam pendidikan kita diajarkan untuk ini, setting ini dan sebagainya. Tapi misal kita tidak jago untuk memperbaikinya, ya pasti kita akan memanggil orang-orang yang jago untuk bantuin kita memperbaiki atau merawat dari perkembangan dari aplikasi yang kita pakai atau dari teknologi yang kita pakai kayak gitu. Jadi dibutuhkanlah si bidang pemeliharaan teknologi informasi. Jadi bisa dikatakan 5 ini saling terkait satu sama lain, teman-teman. Begitu. Lanjut ya, teman-teman. Lanjut. Masuk pada topik terkait dengan tantangan umum bisnis di bidang TI. Jadi ada 5 tantangan. Yang pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Jadi kita harus mulai bergerak cepat juga. Tidak bisa kita harus, oh nanti dulu. Kita harus cepat dengan mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi. Karena kalau kita sampai tidak mengikutinya dengan baik, tidak bisa mengikutinya dengan baik, kita akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Lalu tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Kalian bisa lihat sekarang ini pasar dan pemasaran di era sekarang ini luas sekali, udah tidak terbatas dengan geografi, tapi semuanya sudah mudah dengan adanya teknologi. Lalu tantangan pergaulan internasional. Kita sekarang bukan lagi berhubungan dengan skala nasional saja, maksudnya Indonesia saja tidak, tapi kita harus juga bisa bergaul atau bisa berhubungan, berkomunikasi baik dengan orang-orang di luar sana atau internasional. Karena dengan adanya teknologi dan internet, itu sangat membantu sekali untuk kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di luar sana, teman-teman. Lalu tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Kita sebagai seorang manusia dan seorang pengembang dari bisnis yang akan kita jalankan, apalagi kalau kita bisnisnya berhubungan dengan bidang TI, itu kita harus bisa mengembangkan sikap yang baik, pribadi yang baik, dan juga harus bisa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada penjelasan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tantangan pengembangan sumber daya manusia. Kita melihat sekarang ini banyak sekali sumber daya manusia yang perusahaan-perusahaan itu masih pakai adalah sumber daya manusia yang lama, yang mana itu bisa nanti tergantikan dengan teknologi. Tapi kita sebagai seorang pengelola bisnis atau orang-orang yang tahu juga dari segi bisnisnya bagaimana, segi IT-nya bagaimana, kita jangan sampai meninggalkan sumber daya manusia dan menggantikannya ke dalam robot atau sumber daya yang teknologi. Tapi kita harus mampu mengelola sumber daya manusianya atau karyawan-karyawan atau orang-orang di sekitar kita untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan. Jadi kita bisa melatih mereka, memberikan mereka training, memberikan mereka pelatihan, dan sebagainya yang bisa menunjang mereka agar mereka juga tidak tertinggal, teman-teman. Kalau misal pun mereka tertinggal, kita bisa pelan-pelan juga mengajarin untuk nanti ilmu yang mereka miliki bisa diberikan kepada karyawan atau pegawai yang baru. Jadi kita tidak semena-mena langsung melepas pegawai yang lama atau pegawai-pegawai yang sudah tidak mampu digantikan dengan pegawai baru, terus bukan asal tidak, tapi dari pegawai lama dengan pegawai yang baru bisa berkolaborasi dengan baik untuk bisa saling sharing ilmu. Jadi nanti saling mengisi satu sama lain, jadi tidak seenaknya saja berjalan. Seperti itu, teman-teman. Masuk pada e-commerce, etika baru bisnis TI dan tantangannya. TI itu sekarang udah kaitannya erat sekali dengan yang namanya internet. Jadi kalau sekarang teman-teman itu mengembangkan TI, pasti kalian juga lihat semua teknologi itu sekarang bukan komputer yang standalone atau maksudnya bisa dikatakan berdiri sendiri, tapi bisa terkoneksi dengan orang banyak. Itu hubungannya nanti dengan jaringan, bisa dari LAN atau bisa dari secara internet, kayak gitu. Karena melihat sekarang ini, kalau teman-teman bisa melihat, teknologi informasi tanpa adanya internet juga tidak bisa apa-apa, karena
teknologi itu juga kalau dengan disambung dengan internet itu sekarang sudah melebihi dari yang kita bayangkan atau orang-orang bayangkan, karena mungkin seperti teknologi yang bisa dikatakan kalian bisa email dengan orang-orang di luar sana, tanpa harus yang dulu mungkin kita teknologi hanya untuk ngetik, ngeprint, terus habis itu dikirimkannya juga masih lewat pos, seperti itu. Tapi kalau sekarang dengan adanya internet, kita ngetik, kirim langsung lewat email, seperti itu. Kita berhubungan dengan bos yang dulu mungkin, atau di perusahaan luar, kita mungkin dulu menggunakan telepon yang harus membayar dengan mahal juga. Tapi sekarang dengan internet, kita bisa menggunakan Skype, menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, dan lain sebagainya untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar juga. Makanya itu sangat penting dan erat kaitannya dengan teknologi dan internet. Dan akhirnya, mungkin kalau bisnis yang berhubungan dengan internet yang paling kentara adalah yang namanya e-commerce, atau bisa dikatakan jual beli menggunakan elektronik. Teman-teman mungkin lihat sekarang ini, kalian melihat bahwa bisnis yang kita jualan barang, segala macam, itu sekarang bukan lagi cuma dari kios-kios saja, tapi kios-kios itu bisa membangun bisnis juga lewat e-commerce, bisa join dengan mungkin platform seperti Tokopedia, atau Shopee, atau OLX, dan lain sebagainya, untuk membantu usaha mereka berjalan dengan lancar. Dan itu semua juga adalah perkembangan dari teknologi yang berhubungan dengan internet, teman-teman. Gitu. Itu kenapa ada gambaran di mana teknologi dan internet itu adalah etika baru bisnis TI. Dan nanti akan juga memunculkan tantangan-tantangan yang lain lagi, karena bisa dilihat juga karena dulu yang bisnis masih normal atau tanpa komputer, masih berjalan dengan biasa-biasa saja, sekarang sudah berkembang gila-gilaan. Orang-orang bisa beli barang apapun, dimanapun, kapanpun, jam berapapun dia mau, dia lagi apa dan lagi ngapain juga, dia bisa beli, bisa bertransaksi dengan lebih cepat. Itulah kenapa teknologi dan internet itu sangat membangun dari bisnis sekarang ini. Masuk pada paradigma teknologi manajemen. Jadi, definisi e-commerce itu adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Dan juga e-commerce itu akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Bisa dikatakan biaya-biaya yang mungkin dulu muncul ketika kita melakukan bisnis secara live atau bisa secara dunia nyata, secara real, dengan kita bisnis melakukan lewat virtual atau e-commerce, kayak gitu itu lebih berbeda teman-teman. Lebih efektif yang e-commerce dibandingkan yang real dunia nyata. Masuk pada pengambilan keputusan organisasi. Jadi, proses yang ada dalam e-commerce itu ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, presentasi elektronik atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Jadi, kalian menyediakan tempatnya, nanti itu untuk layanan apa, produknya apa, dan sebagainya. Lalu pemesanan secara langsung, dan tersedianya tagihan juga. Itu dimaksudkan adalah ketika kalian sudah memesan, kalian itu tahu barang yang kalian pesan itu apa, namanya, detailnya, harganya, realnya berapa. Kemudian nanti kalau misal kalian mau membayar, itu sudah include dengan ongkir atau belum. Kalau misal free ongkir kan juga jelas, nanti ada catatannya. Kalau misal tidak include dengan ongkir, itu nanti juga ada keluar tagihannya berapa, seperti itu. Dan itu kan nanti kalau yang di perusahaan-perusahaan sekarang kalian mau beli lewat e-commerce atau bukan e-commerce, tetap diminta notanya, makanya harus jelas. Lalu otomasi akun pelanggan secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Ini adalah yang untuk membuat pelanggan itu yakin dan percaya mau melakukan transaksi atau mau menjadi customer di e-commerce kita. Kita harus meyakinkan mereka bahwa nanti untuk rekening maupun nomor kartu kreditnya mereka itu aman, tidak bisa dibobol. Lalu pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Dalam artian gini, pembayaran kalau online oke lah jelas, nanti kalian diverifikasi cepat. Kalau yang penanganan transaksi itu maksudnya adalah semisal barang yang nanti kalian dikirimkan itu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Terus kalian meminta untuk, oh ya saya minta garansi dong, ini nanti diproses lagi dan lain sebagainya bagaimana. Itu harus juga jelas teman-teman, karena itu salah satu layanan yang kadang orang banyak itu mencari layanan terkait dengan hal tersebut atau garansi itu nanti kayak gimana. Karena kalau web e-commerce kan kadang mau kita dapat garansi kan beda dengan kalau kita beli di toko kan teman-teman. Kalau beli di toko kan jelas ada pencatatan kartu garansi dibantu isi dan sebagainya. Kalau yang secara online kan enggak. Kan kita beli barangnya benar-benar barang yang kasar atau bisa dikatakan masih utuhan biasa. Terus nanti kita sendiri yang otak-otak kayak gitu kan. Makanya harus benar-benar kalau ada masalah apa-apa harus benar-benar ditangani dengan baik gitu.
Makanya dari pihak web e-commerce itu harus memiliki penanganan transaksi yang baik juga. Begitu, teman-teman. Lanjut, keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah. Kemudian mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, percetakan, report, dan sebagainya. Mengurangi juga keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Dan yang terakhir adalah mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif. Tapi juga dari hal keuntungan tadi, itu juga muncul beberapa masalah dalam e-commerce. Seperti yang pertama, itu terkait dengan prinsip yuridikasi dalam internet. Jadi sistem hukum tradisional itu memiliki yuridikasi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat dan hukum kontrak. Sedangkan e-commerce itu memunculkan masalah di mana tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, atau sifatnya itu cyberspace yang borderless, atau tidak mengenal batas-batas suatu negara. Kan itu juga susah, teman-teman. Kalau kita kan, kalau yang secara real itu kan kita hubungannya dengan tempat dan hukum kontrak itu kan jelas. Tapi kalau kita membeli barang yang ada di luar negeri, atau kita sedang bertransaksi di luar negeri, kita kan harus mengikuti aturan dan hukum dari mereka juga, nggak bisa seenaknya. Seperti itu. Lalu masuk dalam kontrak transaksi elektronik. Jadi kontrak transaksi ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersil. Dan dalam e-commerce, kontrak itu dilakukan secara elektronik dan paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital dokumen dan bukan paper dokumen. Kalau kita pengen print dalam bentuk paper dokumen juga bisa. Mungkin kan kalau yang di beberapa platform sekarang ini, kan juga menyediakan untuk cek nota atau cek resi atau bisa dikatakan cek untuk transaksinya seperti apa, kita mau cetak notanya sendiri juga bisa. Karena beberapa perusahaan juga kadang kalau mau membiayai kita dan kita belinya secara online, kan itu diminta untuk mencantumkan notanya lah kayak gitu. Itu yang nanti dari beberapa e-commerce juga harus menyediakan untuk yang bagian nota secara realnya juga untuk bisa dicetak sendiri gitu. Lalu masuk pada masalah yang selanjutnya adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi konsumen itu merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Tapi muncul masalah juga dari konsumen, yaitu yang pertama, kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya atau virtual shop effective. Bisa dikatakan ini yang menjadi ketakutan bagi pelanggan atau orang-orang sekarang ini untuk beli barang di e-commerce, secara e-commerce. Lewat e-commerce, teman-teman. Jadi mereka kadang mikir, ini yakin nggak tokonya ada, nanti ternyata tipu-tipu, bohong nih dan lain sebagainya. Kita dimanfaatkan aja, duitnya ditransfer, ternyata nggak masuk, ternyata barang yang kita inginkan nggak ada, dan sebagainya. Tokonya kabur bawa uang kita, kayak gitu. Kadang itu yang menjadi pemikiran pelanggan. Lalu masalah yang kedua adalah kondisi barang yang dibeli. Itu misal barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak, atau adanya keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang telah diberi itu tidak dikirimkan kepada pembeli, itu juga menjadi masalah yang menakutkan atau menjadi sebuah momok ketakutan yang kita tuh mikirnya gini, waduh, yakin nggak ya nanti beli di sana barangnya sesuai? Apalagi kan di sosial media kita sering menjumpai juga beberapa kasus yang beli barang mintanya mungkin baju mintanya ukuran XL, sudah pesan yang XL tapi datangnya XL-nya adalah XL untuk orang yang gede banget kayak gitu. Ternyata triple XL atau bagaimana. Itu kan kadang kayak jadi wah yakin gak nih beli barang di sini nanti kayak yang kemarin di sosial media infonya ada yang beli baju ini beli XL terus tiba-tiba yang datang triple XL padahal sudah dibayar sudah jelas juga permintaannya adalah XL tapi yang datang barangnya adalah yang triple XL kayak gitu kan juga takut teman-teman. Makanya itu menjadi momok ketakutan. Hal-hal ini menjadi momok ketakutan tersendiri bagi seorang customer atau pelanggan itu jadi kayak parno lah bisa dibilang kayak oh takut nih aku mau kita mau melakukan transaksi di e-commerce sih takut. Oleh karena itu e-commerce atau pihak e-commerce harus mulai menjamin seorang customer itu bertransaksi di online shop atau di web mereka itu secara yakin, aman, semuanya jelas, terhandle. Kalau aman pasti nanti pembeli dan pelanggan itu pasti nanti yakin akan saling memberikan info akan lebih mudah. Seperti itu. Masalah yang selanjutnya adalah terkait dengan permasalahan pajak. Yang dimasalahkan adalah muncul ketika dihadapkan pada batas negara.
Jadi masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Jadi ini yang mengakibatkan kadang itu kalau bertransaksi dengan yang toko atau e-commerce dari luar negeri itu pasti biayanya lebih mahal karena itu ada pajak-pajak yang terinclude teman-teman di dalamnya. Jadi kalian harus tahu juga gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah terkait dengan pemalsuan tanda tangan digital. Jadi tujuan suatu tanda tangan itu dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otensitas dokumen tersebut. Nah, tanda tangan digital ini untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data itu tidak hanya mengidentifikasi pengirim, tetapi untuk memastikan juga keutuhan dari dokumen itu tidak berubah selama proses transmisi. Jadi jelas teman-teman, penggunanya siapa, orangnya siapa yang kita tanda tangan, kita mintain itu bukan cuma sekedar untuk formalitas saja, tapi itu semuanya ada syarat dan hal-hal di balik itu semua, kenapa tanda tangan digital itu juga kadang dipermasalahkan teman-teman. Ini harus jelas, harus real orangnya kayak gitu. Dari masalah itu tadi semua, muncul yang namanya model hukum perdagangan elektronik, atau yang bisa disebut juga UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce tahun 1996. Itu acuan internasional, teman-teman. Dan itu sudah disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51 garis miring 162 tanggal 16 Desember 1996. Jadi semua masalah tadi itu sudah ada terinclude dalam model hukum ini tadi. Sekian dan terima kasih teman-teman untuk perhatiannya teman-teman semuanya pada pertemuan kali ini. Soal sudah saya berikan di dalam video ini, teman-teman mungkin bisa segera mengerjakan soalnya, kemudian nanti dikirim di Google Classroom seperti biasa. Saya akan mengupload untuk yang assignment kalian, jadi nanti kalian tinggal ngikutin syaratnya di situ, di formatnya apa dan sebagainya. Situ nanti ada instructionnya, ada ketentuannya teman-teman, jadi nanti kalian bisa mengikutin saja. Kemudian nanti tinggal upload tugasnya di situ. Seperti itu ya. Langsung aja, tanpa panjang lebar lagi, selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.